Haleluya. Haleluya. Ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kiranya di tahun yang baru 2024 ini sampai nanti 31 Desember 2024 kita akan jalani dengan berkat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan membaca berbalas-balasan. 1, 2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? 4. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. 6. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. 8. Segala sesuatu menjemungkan sehingga tak berkata oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Amin. Untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, hidup menjadi berarti dengan mengasihi Tuhan. Hidup menjadi berarti dengan mengasihi Tuhan. Kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat 11 tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari berkaitan dengan kehidupan yang tidak berarti. Bahkan dalam seluruh kitab Pengkhotbah diwarnai dengan kalimat-kalimat yang sepertinya pesimis. Kitab Pengkhotbah, kalau kita membaca hampir seluruhnya, ada kata-kata yang negatif, yang pesimis, tidak ada yang positif. Ayat 1 sampai ayat 11 yang kita baca tadi, paling tidak sudah bisa menggambarkan. Dalam 11 ayat ada beberapa kata yang tampak pesimis.
Tadi kita baca ada kata-kata sia-sia. Ada kata-kata menjemukan. Ada kata-kata tidak puas. Ada kata-kata tidak ada yang baru. Ada kata-kata juga tidak ada kenang-kenangan. Sia-sia itu artinya tidak berarti. Menjemukan itu membosankan. Tidak ada kepuasan. Dan tidak ada yang baru. Tidak ada kenang-kenangan. Dari 11 ayat kita mendapati beberapa hal ini yang nadanya nada pesimis. Lalu kalau begitu pertanyaannya, sebegitu tidak berartikah hidup kita ini ada dalam dunia ini? Mungkin dalam hati kecil kita juga bertanya-tanya, lalu untuk apa Tuhan menempatkan aku, menciptakan aku lahir di bumi ini? Kalau yang ada hanya nada-nada pesimis, nada-nada negatif. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru sebenarnya kita pengkhotbah ini mengajak kita untuk mengerti, memahami tujuan kita manusia ini diciptakan, lalu ditempatkan di bumi ini, dan dalam generasi kita ini kita dilahirkan oleh orang tua kita di bumi ini, ditempatkan di Jawa, di Bali, di Kupang, di Ambon, di Batak, lalu dikumpulkan di tempat ini di GSJA Bethlehem. Semua itu ada tujuannya. Tuhan ketika menciptakan kita, lalu menempatkan kita di posisi kita masing-masing, Tuhan sudah punya tujuan tertentu. Tetapi ketika kita tidak melakukan tujuan Tuhan, maka semua itu akan sia-sia, membosankan, menjemukan. Tidak ada kepuasan, tidak ada kenang-kenangan, tidak ada gunanya ketika kita hidup di bumi ini tidak melakukan tujuan Tuhan. Siapakah yang Tuhan izinkan menulis kitab pengkhotbah ini? Ayat 1 tadi menyebutkan. Dari sini kita akan bisa mempelajari orang seperti ini bisa mengungkapkan suatu rahasia kehidupan yang besar untuk umat manusia seluruh bumi. Siapakah penulis kitab pengkhotbah ini? Ayat 1 menyebutkan begini. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Siapakah yang disebut pengkhotbah raja anak Daud, raja Yerusalem itu? Dia adalah Raja Salomo. Raja Salomo. Orang lain menyebutnya Raja Soleman. Bukan Soleman dari Banyuwangi.
Kakaknya Pak Agus, bukan. Tapi Raja Sulaiman atau Raja Salomo, Alkitab mencatat hikmatnya Salomo. Tidak ada yang bisa menandingi kepintaran, hikmat, makrifat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Alkitab mencatat. Pengetahuannya, kepintarannya, bahkan ada buku lain yang menuliskan. Kebenarannya kita tidak tahu karena tidak ada di Alkitab. Dikatakan bahwa Raja Salomo ini punya kemampuan berkomunikasi dengan binatang. Kayak angkling Darmo kalau di Indonesia, kan begitu. Berkomunikasi dengan binatang. Raja Angkling Darmo kan begitu juga, bisa komunikasi dengan binatang. Buku itu juga mengatakan seperti itu, menyatakan bahwa Raja Salomo itu punya kemampuan berkomunikasi dengan binatang. Sedemikian pintarnya, sedemikian berhikmatnya, sehingga Alkitab mencatat tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan ratu dari negeri selatan itu mengakui betapa hebatnya hikmat Raja Salomo. Karena Salomo memiliki hikmat yang luar biasa, maka ratu dari selatan itu terkagum-kagum bagaimana hikmat Salomo mengatur, mengelola kerajaannya. Ketika ratu dari selatan itu datang kepada Salomo, dia melihat bagaimana anak buahnya, pelayan-pelayannya, dayang-dayangnya itu memiliki tingkat tata krama, sopan santun yang tidak dimiliki oleh kerajaan-kerajaan lain. Cara duduknya, cara berkomunikasinya dengan atasan, cara menyampaikan sesuatu kepada para tamu yang hadir, cara berpakaiannya, cara berdandannya, membuat kagum ratu dari negeri selatan yang datang ingin membuktikan hikmat Raja Salomo. Dan betul, ratu ini dibuat terkagum-kagum. Wow, betapa hikmat Raja Salomo, pengetahuan Raja Salomo luar biasa. Tetapi di sisi lain, Raja Salomo yang punya pengetahuan yang luar biasa, hikmat yang tidak tertandingi oleh manusia manapun, itu berkata, kalau saudara baca keseluruhan kitab Pengkhotbah akan menjumpai nanti nasib orang bebal, nasib orang bodoh dengan nasib orang berpengetahuan, berhikmat itu sama. Sama-sama mati. Kalau pas sakit ya sakit, walaupun pinter, walaupun bodoh, kalau waktunya sakit ya sakit. Kalau waktunya kesandung ya kesandung. Waktunya jatuh ya jatuh. Dan orang yang memiliki hikmat seperti ini menyatakan segala sesuatu sia-sia. Selain hikmatnya, Raja Salomo memiliki kekayaan yang tidak bisa ditandingi oleh Raja Yerusalem manapun, oleh Raja Israel manapun. Saudara bisa baca di pasal 2 nanti itu menyebutkan seperti itu. Pasal-pasal selanjutnya. Betapa kekayaan Raja Salomo. Jadi kalau ada orang yang berkata, dengan kekayaanku, dengan harta bendaku yang melimpah, aku akan hidup nikmat, bahagia, tertawa-tawa, penuh sukacita sepanjang hidupku, anak cucuku semua hidup mulia karena kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi Raja Salomo, orang yang kaya raya, menyatakan beberapa hal tadi.
sia-sia, membosankan, tidak ada kenangan, tidak ada kepuasan, tidak ada kenikmatan. Ini pelajaran bagi kita. Setiap kita yang mengandalkan hikmat sendiri manusiawi, setiap kita yang hanya mengandalkan kekayaan harta benda materi kita, pada saatnya kita akan merasakan seperti Salomo rasakan. Orang yang terkaya, orang yang sangat kaya raya saja bisa berkata, semua itu sia-sia. Pada hari kemurkaan, harta benda tidak akan pernah bisa menyelamatkan siapapun walaupun kaya raya. Pada hari kemurkaan, pada hari celaka, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Hidup ini bisa indah kalau istri banyak. Raja Salomo istrinya itu loh banyak. Saudara bisa baca di Pengkhotbah 2 ya. Nanti baca sendiri, nanti akan senyum-senyum ya. Jadi setiap kita yang mungkin atau yang tidak seiman dengan kita berkata, wow istri boleh lebih dari satu, nanti kita akan menikmati keindahan kenikmatan kalau istri lebih dari satu. Ini loh Raja Salomo yang gundeknya ribuan. Kalau ribuan berarti ya taruhlah 1000 gundeknya, itu berarti 1000 hari. Satu tahun 365 hari. Berarti kalau gundeknya Salomo itu ada 1000 misalkan, ya berarti satu hari 3 gundek. Belum istri sanya. Orang yang punya istri sebegitu banyak bisa berkata, semua sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada kenikmatan, anyep sepo. Saya ngerti mau orang Jawa ini anyep sepo ini. Maka ketika orang hanya mengumbar nafsu dan angan-angan, kalau istri lebih dari satu, istri banyak, hidupku nikmat mulia. Omong kosong. Itu omong kosong. Ini Raja Salomo yang istrinya banyak, punya pengalaman, dan Tuhan perintahkan tulis untuk menjadi pembelajaran bagi siapa saja, bagi umat Tuhan. Apalagi kepintaran tidak ada yang menandingi, kekayaan tidak ada yang menandingi, tahu? Istri tidak ada yang menandingi. Apalagi kekuatan, prajuritnya banyak, punya kekuatan tempur yang besar. Tapi orang yang punya kekuatan tempur, pertahanan yang begitu kokoh, pada akhirnya juga menyatakan itu sia-sia. Itu sia-sia, tidak ada gunanya. Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tidak akan pernah menjadi berarti. Ini yang Raja Salomo mau sampaikan kepada kita. Dan ini adalah firman Tuhan. Hidup manusia tidak punya arti. Hidup manusia akan sia-sia. Hidup manusia tidak akan pernah terpuaskan. Hidup manusia akan selalu bosan dan jenuh. Kalau manusia itu, kalau saudara dan saya
tidak mengasihi Tuhan, tidak ada takut akan Tuhan. Ayatnya di mana itu? Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ya. Saya ulangi. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Takut akan Allah. Dalam pengertian lain bisa berarti mengasihi Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Pengertian berpegang pada perintah-perintah Tuhan itu adalah menaati perintah-perintah Tuhan, menaati firman Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, itu pasti menaati firman Tuhan. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Apa yang menjadi kewajiban setiap orang? Apa saudara? Takut akan Tuhan dan menaati, berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ini memakai kata wajib loh saudara. Berarti satu keharusan bahwa setiap orang itu wajib hukumnya menaati firman Tuhan. Wajib hukumnya untuk mengasihi Tuhan, untuk bisa hidup dengan penuh arti. Supaya hidup tidak sia-sia. Supaya hidup itu dipuaskan. Supaya hidup itu menjadi sangat bermakna. Hanya ada satu cara. Melakukan kewajiban kita, yaitu menaati firman Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, wujud konkretnya adalah menaati, melakukan firman Tuhan. Mungkin sebagian kita akan berkata, aku orang Kristen, aku mengasihi Tuhan. Tapi ada pertanyaan selanjutnya, kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, aku orang Kristen, buktinya apa? Pernah enggak cewek-cewek atau ibu-ibu dulu pernah ada seseorang yang tampilannya cakep, ganteng, handsome, ngomong begini, aku sayang kamu, Dek, aku mengasihi kamu, Dek, sekonyong order. Cintaku padamu full seluruh hidup. Aku tresno kowe. Nak tresno kowe tumplek-blek kuwabeh. Tapi perlu dibuktikan. Buktine apa? Kan ngono to. Demikian juga ketika kita menyatakan
menyatakan diri sebagai aku orang Kristen, aku mengasihi Tuhan, pertanyaan yang sama juga akan muncul. Buktinya apa? Kalau engkau mengasihi Tuhan, tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari tambah setia. Setia apa? Setia melakukan firman Tuhan. Tambah hari tambah benci dosa. Kita benci dosa sebagai bukti bahwa kita cinta Tuhan. Kan begitu. Jadi ketika kita berkata, aku tambah hari tambah cinta Tuhan, maka itu perlu dibuktikan. Aku cinta Tuhan itu kan hanya di bibir, di mulut. Bukti nyatanya apa? Benci dosa. Bukti lainnya, tambah setia. Setia apa? Melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu saudara. Jadi kalau hidup kita ingin berarti, jangan sandarkan kepada kepintaranmu, hikmatmu, jangan sandarkan kepada kekayaanmu walaupun kaya raya, jangan sandarkan pada kekuasaanmu karena punya jabatan, ketenaran. Tapi sandarkan kepada mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Tema kita tahun ini, kasih Allah itu total, sebagai hasilnya adalah kita mengasihi Tuhan dan sesama setotal. Setiap kita yang rindu hidupnya itu bermakna, bernilai, berharga, tidak boleh tidak. Dari firman Tuhan ini wajib menaati Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan penjabarannya ada di lagu yang kita nyanyikan bersama-sama tadi. Masih ingat lagunya? Coba Cak, buka lagunya tadi yang tambah hari. Nah, gitu tadi. Itu lagu sangat lama. Tambah hari, tanpa musik tidak apa-apa ya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Nyanyikan dengan penuh kesadaran, percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Kita ulang lagi berkali-kali ya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah beriman. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Setia melakukan firman, setia beribadah, setia melayani. Dan biarlah hidupmu menjadi bermakna, lebih bermakna, dan sangat bermakna. Melalui pembacaan kitab Ayub tadi juga mengajarkan kepada kita, selain untuk menyadari tujuan kita diciptakan lalu ditempatkan di
di posisi dan tempat kita masing-masing. Tuhan mengajak kita melihat kehidupan ini dalam pandangan Tuhan, perspektif Tuhan. Hidup dalam pandangan Tuhan itu tidak cuma sebegini, tapi tanpa batas dalam kekekalan. Kalau manusia hanya melihat bahwa hidup ini hanya sebatas di bumi ini, maka dia akan mengejar hal-hal yang bisa digunakan untuk menjadi bekal selama ada di bumi ini. Pengetahuan, hikmat hanya kita gunakan selama ada di bumi ini. Tapi Alkitab di bagian lain juga mengatakan dalam Pengkhotbah, kalau saudara jeli membaca firman Tuhan, selanjutnya nanti dalam kitab Pengkhotbah, orang yang berhikmat pun, mengejar pengetahuan pun, itu dikatakan sia-sia kok, hanya melelahkan diri sendiri. Karena Tuhan sedang mengajak kita memandang hidup ini dalam perspektif cara pandang Tuhan, yaitu hidup dalam kekekalan. Kau punya uang banyak, kaya raya, hanya bermanfaat selama kita hidup di bumi ini. Engkau punya pasukan, engkau punya anak buah yang banyak, yang ditakuti banyak orang. Ada gunanya tapi terbatas, hanya untuk di bumi ini. Sementara kita tahu umur kita di bumi ini berapa. Yang menyentuh angka 100 tahun sudah sangat sedikit. Yang menyentuh 90 tahun sedikit juga. Yang menyentuh 80 tahun sedikit. Lihatlah yang sekeliling kita ini. Yang 80 tahun berapa orang? Mana 80 yang mana? Belum 80, yang paling sepuh di Bethlehem ini 78. Kurang 2 tahun lagi. Umur kita itu 60, kalau kuat 70, dan selebihnya adalah bonusnya itu adalah, waduh, gak kuat, sakit semua. Ini lututku ngilu-ngilu, aduh, bokongku sampai ke bawah kaku, sakit. Aduh, jari-jariku ini cekot-cekot semua ini. Bener enggak saudara? Kalau hidup kita ini hanya mengejar yang di bumi ini, hikmat, kekayaan, kekuasaan, kenikmatan, ya seks, cuma hanya mengejar itu saja. Itulah yang dikatakan oleh Raja Salomo. Sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Hidup tidak bernilai. Hidup menjadi tidak bernilai. Karena kalau Tuhan taruhlah Tuhan kasih kita umur 100 tahun, tapi kekekalan itu jauh melampaui itu. Tidak sebanding. Dengan realitas yang Tuhan mau, kita hidup mulia di surga. Di dalam ayat yang kedua tadi dengan jelas ditekankan begini. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dalam satu ayat ada 3 kali pengulangan kata sia-sia. Artinya apa? Itu menegaskan kalau hidup kita
kita hanya berfokus kepada apa yang di bumi ini, tanpa mau mengasihi Tuhan, tanpa mau menaati Tuhan, maka hidupmu sia-sia dan tidak berarti. Sehebat apapun engkau. Lalu kalau kita baca ayat 8a, segala sesuatu menjemukan sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Segala sesuatu menjemukan, boseni saudara. Boseni itu gampang bosen. Orang yang gampang bosen, gampang jenuh, gampang bosen, itu biasanya gampang stres. Orang kalau sudah gampang stres, terusnya apa saudara? Loh, bukan saya loh yang jawab ya. Setelah stroke apa saudara? Loh, gampang jawab dong. Begitu saudara. Diawali dari cepat bosen. Bekerja belum apa-apa, bosen. Kerja di perusahaan belum apa-apa, belum 1 tahun sudah bosen. Kerja sendiri, wira swasta pun gampang bosen. Baru buka warung, belum 1 tahun, bosen. Lah, apa-apa bosen, apa-apa jenuh, karena segala sesuatu memang menjemukan. Kalau kita tidak punya cinta Tuhan, makanya apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, firman Tuhan katakan, bekerjalah seperti untuk supaya hidupmu tidak menjemukan, supaya aktivitasmu tidak gampang bosan. Orang yang di dalamnya ada cinta Tuhan, walaupun dia bekerja, dia enjoy, dia menikmati pekerjaannya, karena dia lihat ini pengabdianku kepada Tuhan. Kalau hidupnya ada cinta Tuhan, orang itu tidak gampang bosan, tidak gampang jenuh dengan keadaan dan situasi apapun. Siapa yang di sini yang masih pacaran? Angkat tangan yang masih pacaran. Oh, Anda masih pacaran, angkat tangan ya. Yang masih pacaran coba. Asal pacarnya itu di sampingnya, wes tau. Ndak makan, ndak minum, rasanya ayem. Wes tau menang, ndak rasa lapar, ndak rasa haus, bener gak ya? Pokoknya selalu ada sesuatu yang membuat diri itu bersemangat, bener gak? Kalau ada kasih, ada cinta di dalam hati kita, seperti itu. Terlebih yang ada dalam diri kita bukan cinta manusia, tapi mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan. Alangkah itu menjadi sesuatu yang sangat indah, yang membuat hidupmu menjadi lebih berarti dan sangat berarti, membuat hidup saudara sangat bermakna ketika dalam hati kita ada cinta Tuhan. Dan bukti cinta Tuhan adalah taat firman Tuhan. Hidup yang mengasihi Tuhan itu tidak, yang tanpa mengasihi Tuhan itu tidak ada kepuasan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, hidupnya selalu tidak puas terus. Sudah punya istri 1, kurang, tambah 1 lagi. Sudah istrinya 2, kurang lagi. Orang yang modelnya tidak puas dengan seks seperti ini, tambah istri, ya, yang ketahuan, yang tidak diketahui, ya, gitu saudara. Orang yang seperti ini tidak ada Tuhan dalam hidupnya.
tidak ada cinta Tuhan. Yang ada adalah pemuasan nafsu. Karena firman Tuhan katakan di surga itu tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada seks. Hidup kudus suci. Orang yang selalu bekerja tanpa di dalamnya ada cinta Tuhan, hanya akan mengejar harta duniawi dan akan terjerumus di dalam ketidakpuasan. Selalu kurang, dan selalu kurang. Tidak ada kepuasan. Tetapi kalau ada cinta Tuhan, dia akan tahu batas. Kapan dia bekerja, kapan dia berhenti untuk berbakti kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kapan dia bekerja, kapan dia berdoa. Kapan dia bekerja, kapan dia berbakti, beribadah. Orang yang memiliki cinta Tuhan dalam hatinya akan selalu ada kepuasan dalam hati. Hari ini diberkati sekian, dia akan bisa berkata, oh puji Tuhan, Tuhan sudah berkati aku segini. Berapapun yang diterima akan selalu keluar dari mulutnya kata-kata pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, Engkau sudah berkati aku Tuhan. Karena fokusnya bukan berapa banyak yang kita dapatkan, tapi yang kita fokuskan adalah kita bekerja didasari cinta Tuhan. Maka berapapun penghasilan kita, itu adalah berkat Tuhan. Orang yang mengalami dalam hidupnya itu, misalkan ya, merasa tidak beruntung. Orang yang merasa tidak beruntung dalam hidupnya, dia belum menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya dan dia tidak punya cinta Tuhan. Orang yang memiliki cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, walaupun dalam situasi hidupnya Tuhan izinkan ya di posisi paling rendah, paling bawah, orang berkata hidupnya tidak beruntung. Tetapi orang yang dalam hatinya punya cinta Tuhan, dia akan berkata, puji Tuhan. Dan dia akan menyanyi satu lagu, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Kan begitu saudara, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Orang yang dalam hatinya memiliki cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, seluruh hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup di bumi ini yang sifatnya sementara ini tidak akan menggoyahkan imannya, cintanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kau kan tetap tersenyum, bisa bersyukur karena Tuhan bekerja dalam hidupnya. Jadi ini rambu-rambu ya. Kalau kita mulai merasa hidup tidak berarti, kalau kita sudah mulai merasa hidup ini sia-sia, kalau kita sudah mulai hidup ini gampang bosan, gampang jenuh, kalau kita merasa hidup ini hidup ini tidak ada kepuasan. Ini rambu-rambu. Coba cek dalam hidupmu. Benar nggak ada cinta Tuhan dalam hidupmu? Ayo kita cek dalam hidup kita. Sebagai penutup, Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayo kita baca bersama-sama Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Boleh baca di depan juga boleh. Ya. Matius 22 ayat 37. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan total. Ini kan gitu secara singkat. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Segenap itu artinya full. Bahasa kerennya sekarang pol. Bahasa Inggrisnya full. Ya. Mengasihi Tuhan total. Inilah hukum terutama yang pertama. Dan ini penting. Hukum ini langsung keluar dari perkataan Yesus sendiri. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap hidup total. Dan inilah kunci untuk kita memiliki hidup berarti. Di bumi ini kita akan mengalami penyertaan berkat Tuhan sampai dalam kekekalan. Di bumi ini kita akan menjalani hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menempatkan saudara di mana saja posisimu, sebagai apapun profesimu, di daerah manapun saudara ditempatkan. Kalau saudara memiliki kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, saudara melakukan tujuan Tuhan menempatkan saudara di posisi masing-masing. Dan saudara akan mengalami betapa hidupmu itu indah, tidak sia-sia, tidak membosankan. Hidupmu akan menjadi bernilai, bermakna dalam kekekalan karena mengikuti kehendak Tuhan. Amin saudara. Biarlah di tahun 2024 ini menjadi peringatan kita semua. Hiduplah, mengasihi Tuhanlah secara total. Berbakti, beribadah, melayani secara total. Bekerja seperti untuk Tuhan. Menjadi berkat, menjadi saksi di mana saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.